Misalkan saya isikannya salah, 1 2 3 4 A B C misalkan. Next, maka dia tidak bisa masuk. 1 2 3 A B C. Next, dia pun salah karena di sini harusnya kapital A B C. Jadi dia sensitif karena bentuk kapital dan kecil, dia membaca dengan sensitif. Tinggal next, maka dia akan mengarah ke sini. Baik, sesi kali ini kita masih berkutat dengan Google Classroom, tapi kita sudah masuk di part 4. Part 4-nya atau bagian keempat dari sesi Google Classroom, manajemen Classroom. Manajemen Classroom di bagian apa? Manajemen di bagian mengelola ujian online. Tentunya menggunakan Google Quiz. Atau sebetulnya Google Form yang dijadikan Google Quiz. Membuat ujian yang pertama atau ulangan harian. Yang kedua, bagaimana caranya kita membuat token atau kode soal sebagai verifikasi keamanan siswa untuk masuk ke dalam soal tersebut. Kedua, bagaimana kita mengacak soal kita antara tampilan siswa satu dengan yang lainnya tidak sama. Yang keempat, bagaimana cara mengacak opsi jawaban, tidak hanya soal saja tapi opsi jawaban juga kita acak. Dan yang kelima, bagaimana caranya siswa hanya dapat mengerjakan satu kali. Itulah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yuk praktek aja ya. Oh iya, ada yang pengen PPT ini, jika memang sukanya dengan melihat sebuah file teks, sudah disediakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Ada satu link unduhan, silahkan unduh aja. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Pertama-tama seperti biasa kita akan buka melalui browser. Saya pakai Google Chrome. Saya akan sign in. Selanjutnya setelah saya sign in, saya akan masuk ke kelas saya. Saya masuk ke Classroom. Pembuatan kuis sebetulnya bisa lewat, tidak harus selalu lewat Classroom, bisa juga lewat lewat Drive. Setelah itu tinggal diimport juga sebetulnya bisa lewat Drive ini. Selanjutnya tinggal di bagian ini terus kita buat Google Form, itu juga bisa. Atau karena ini adalah seri Classroom, maka saya akan membuatnya lewat Classroom. Saya akan membuat di kelas percobaan dulu saja. Di kelas ini saya akan cobakan membuat, sebentar, saya akan cobakan membuat kelas. Kemarin untuk di video part 3 kemarin sebetulnya sudah kita bahas tuntas bagaimana cara tentang forum, tentang assignment atau tugas, tentang anggota dan sebagainya. Di bagian kolom ini itu sudah kita bahas semuanya di video part ketiga. Jika Bapak Ibu ada yang belum melihat video part ketiga, di atas video ini ada satu link yang bisa Bapak Ibu klik. Di atasnya, yuk 1 2 3. Nah, di atas itu muncul ya, itu bisa diklik. Pembuatan kuis, pembuatan tugas bisa melalui di sini, di tugas kelas. Terus setelah itu kita klik buat. Setelah itu kita buat tugas kuis. Kita buat tugas kuis. Nah, di sini akan muncul blank quiz. Blank quiz ini kita bisa membuat lewat blank quiz ini, atau sebetulnya dari sini juga kita bisa ngimport. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa import lewat Google Drive berupa Google Form. Nah, tapi saya mau lewat yang ini aja, lewat blank quiz. Berarti saya akan membuat sebuah quiz atau sebuah ulangan atau sebuah ujian berupa Google Form. Tapi di dalam Google Form itu seperti yang tadi saya sampaikan, kita bisa melalui yang ini dulu,
ujian kita nanti ada tokennya atau ada pengamannya, mengacak soalnya bisa diacak, opsi jawaban juga bisa diacak, dan siswa bisa mengerjakan hanya cukup 1 kali. Ini yang jadi pokok bahasan di video ini. Kita mulai bareng-bareng saja. Yang pertama, setelah sudah masuk ini selalu jangan lupa isikan nama mata mata ujinya. Misalkan saya namai ini adalah ujian sekolah matematika misalkan. Misal saya isikan ini. Di bagian blank quiz ini juga sama, nantinya tujuannya biar di bagian foldernya itu akan terlihat bahwa itu adalah ujian sekolah matematika. Ini tinggal saya copy, saya paste di sini saja agar sama. Selanjutnya deskripsinya tinggal, ini opsional yang bagian deskripsi ini sebetulnya, tapi saya biasanya agar siswa tidak bingung saya isikan di bagian deskripsi. Ini adalah tujuannya biar siswa tidak bingung saja. Ini adalah soal ujian sekolah. Selanjutnya setelah sudah diisikan judulnya, kita masuk ke pertanyaan ke-1. Pertanyaan ke-1 saya isikan data diri peserta. Berarti ini saya isikan nama. Ini bagian ini harus berarti jawaban singkat. Terus di bagian sini saya tambahi description, tujuannya untuk memberikan guidance atau memberikan petunjuk kepada siswa kita. Nama, isikan nama lengkap sesuai presensi. Tujuannya nanti nama dia diisikan sesuai dengan presensi, maka penyingkatan nama dan sebagainya itu akan lebih mudah kita dalam hal pengaturan data. Setelah masuk nanti dalam database spreadsheet, maka bisa kita lebih mudah dalam sortingnya, sorting per kelas, sorting nama, urut absen dan sebagainya, urut abjad maksudnya, sehingga sama dengan absennya. Di sini berarti harus required atau wajib diisi. Ini tinggal saya klik wajib diisi. Setelah itu tinggal saya tambahkan lagi. Tambahkan di sini boleh, atau klik tanda plus ini boleh, atau klik tanda duplikat juga boleh. Kalau tanda plus berarti kita akan mengisikan hal yang baru. Nih, mengisikan pertanyaan yang baru. Tetapi ini misalkan saya delete, saya duplikat yang ini, saya duplikat, maka akan sama persis dengan yang tadi. Klik. Berarti akan sama persis dengan atasnya. Tinggal kita isikan saja. Ini adalah kelas. Selanjutnya untuk bagian kelas, saya sarankan bagian kelas bentuknya bukan berupa short answer, tapi harapan saya untuk kelas sudah disediakan, jadi si siswa tinggal bentuknya bentuk multiple choice. Sininya tinggal kita isikan. Untuk mengisi option-option yang ada di sini, kita tidak perlu ketik manual. Datanya tinggal kita kopikan dari data yang ada, setelah itu tinggal kita pastekan saja ke sini. Kebetulan di sekolah kami jumlah kelasnya untuk rombelnya itu ada 19. Ini jumlah rombel di sekolah kami ada 19 rombel. Jadi ini tinggal kita kopikan saja. Tinggal saya copy. Setelah itu tinggal dipastekan saja di sini. Maka ini sudah jadi, ada 19 kelas. Agar tampilannya bagus, jadi bentuk multiple choice ini isikan bentuknya menjadi bentuk drop down, sehingga tidak terlalu panjang ke bawah. Tampilannya nanti kurang lebih seperti ini. Kalau ditampilkan, hasilnya nanti seperti ini. Nama untuk bagian ininya menjadi seperti ini. Jadi tampilannya tidak begitu turun ke bawah terlalu panjang. Jadi siswa tinggal memilih salah satu yang sudah kita sediakan. Selanjutnya untuk setelah nama kelas, selanjutnya absen. Absen menurut kami juga penting karena dalam hal sorting data nanti akan menjadi lebih mudah. Jadi tinggal ini saya isikan absen. Ini berarti bentuknya juga sama. Absen boleh berupa
jawaban singkat atau berupa tadi sudah disediakan. Kalau saya pakai jawaban singkat dan harus berupa nomor, sehingga nanti di sini tampilannya isinya berupa nomor. Jadi tampilannya di sini berupa angka yang ada di sini. Ini juga bentuknya required atau wajib dikerjakan. Selanjutnya untuk data diri kami rasa cukup untuk nama, kelas, selanjutnya adalah absen. Tampilannya nanti bentuknya adalah seperti ini tampilannya. Tampilannya nanti berisi ujian sekolah matematika. Ini adalah ujian soal matematika. Nama tinggal diisikan, kelasnya tinggal dipilih, absennya tinggal mengisikan di sini. Setelah itu perlu ada tambahan yang namanya section atau pemisah ini, add section. Jadi tujuannya section adalah tampilannya nanti tidak turun ke bawah, tapi ada pembatas-pembatas tertentu. Ini saya tambah saja add section. Add section yang di sini berarti saya tuliskan kode ujian atau token. Ini saya nambahi adalah kode pengaman ujian. Selanjutnya saya nambah pertanyaan. Berarti untuk mengisikan di sini saya isikan token. Token berupa bentuknya adalah bentuk isian yang tampilannya settingannya ada di sini. Agar token itu aktif, tampilannya ada di bagian sini, di bagian titik 3 di sini. Kita klik namanya respon validation. Respon validation tinggal kita klik, maka di bagian sini akan muncul berupa pertanyaan yang isinya nanti akan berisi sebuah kode pengaman yang kita bisa setting sendiri. Kita akan praktek setelah ini ya. Jadi bagian ininya saya isikan teks saja agar lebih lebih luas atau lebih enak saja. Jadi passwordnya bisa kita setting di sini. Kita setting misalkan kita setting gabungan antara angka dan huruf, terserah Bapak Ibu. Misalkan 1 2 3 A B C, misalkan 1 2 3 A B C. Nah, di bagian sininya, di bagian sini ini berarti adalah tokennya 1 2 3 A B C. Di sini adalah jika terjadi error atau salah pada siswa mengetikkan kodenya salah, maka bisa kita isikan di sini pop up-nya atau komentarnya. Bisa diisikan, maaf, token yang Anda isikan salah. Silahkan coba lagi. Misalkan seperti ini. Jadi, maaf, token yang Anda isikan salah. Silahkan coba lagi. Terus di sini juga required atau wajib diisi. Tampilannya nanti akan menjadi seperti apa? Kita lihat. Bentuk tampilannya nanti akan menjadi seperti ini. Jadi karena kita punya beberapa section, tadi sudah kita bahas. Di sini kita belum bisa masuk. Siswa kan mengisikan namanya, misalkan namanya Mufid, kelasnya kelas apa, terus absennya absen berapa, absen 1 misalkan. Lanjut, dia diarahkan ke section selanjutnya yaitu token. Di sini muncul token. Misalkan saya mengisikannya salah, ini submit, maka akan muncul ini pop up ini. Maaf, token yang Anda isikan salah. Silahkan coba lagi. Begitu yang dimaksud token. Kembali ke ini dulu. Kembali ke pembuatan lagi. Jadi itu yang dimaksud token. Setelah itu kita buat section lagi. Jadi ada tiga bab lah kalau bahasa mudah saya. Ada 3 macam lembaran. Lembar pertama adalah lembar data diri. Lembar kedua adalah token atau pengaman. Lembar ketiga baru berupa soal ujian.
disinilah kita membuat soal ujian. Di sini soal berisi misalkan 10 soal pilihan ganda, 10 soal pilihan ganda, kerjakan dengan baik dan benar, misalkan saya isikan itu. Oke, berarti di sini adalah tempatnya soal. Baru kita mengarah ke soal. Untuk pengetikan soal sebetulnya bisa diketik manual seperti biasa, menulis sendiri. Misalkan saya tuliskan misal saja ya, persegi misalkan soalnya seperti ini, saya ketik manual, maka opsinya juga saya ketik manual. Berarti di sini misalkan gini, setelah itu ini berarti saya ketik manual. Berarti A, B, C, D, E, ada 5 opsi. Nah, ada hal yang di sini jangan lupa required, jadi siswa wajib menjawab. Ini required maksudnya wajib diisi. Ada satu hal yang di sini yang lebih penting, yaitu mengacak soal. Mengacak opsi jawaban, agar opsi jawaban ini tidak sama dengan apa yang di setiap siswa tampilannya berbeda-beda. Maka di bagian sini ada satu namanya shuffle option order, sehingga ordernya atau opsinya di shuffle atau diacak sehingga tampilannya menjadi berbeda-beda. Memang tidak seperti kaidah penulisan soal secara manual bahwa harus urut dari yang terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Kaidah itu mungkin sudah dilanggar, tetapi karena ini berupa soal online yang memang diminta untuk diacak, ya itulah, maka di bagian sini shuffle option order di sini ini kita checklist. Selanjutnya jangan lupa pastikan bahwa misalkan jumlah soalnya ada 10, maka di bagian sininya kita langsung isikan jawaban yang benar itu apa. Jawaban yang benar ini berarti kuncinya adalah ini, poinnya berapa. Misalkan soal kita ada 50 berarti poinnya 2, misal soal kita ada 10 berarti masing-masing poinnya adalah 10 gitu. Berarti di sini langsung sudah jadi. Kalau memang ada jawaban yang salah, bisa ada feedbacknya di sini. Jadi siswa menjawab salah dikasih feedback juga boleh, menjawab benar dikasih feedback juga boleh. Tapi ini punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jika soal ini dipakai untuk satu kali saja, maka feedback ini boleh diaktifkan. Jadi kalau menjawab salah, dia jawabannya maaf salah, kalau jawab dia benar great, bagus, dan sebagainya. Itu boleh jika soal ini mau dipakai satu kali saja. Tapi jika soal ini akan dipakai berulang-ulang, saya sarankan mode feedback ini atau feedback itu berarti jawaban atau responnya dari apa yang dikerjakan oleh siswa tidak perlu diaktifkan. Jadi saya tidak aktifkan, saya klik cancel saja. Di bagian sini, bagian feedback tidak saya aktifkan, tapi ada menu itu sebetulnya. Ini saya klik dan selanjutnya berarti kita soal pertama sudah. Untuk soal kedua saya cobakan tidak menggunakan seperti yang tadi, tapi saya pakai dengan model yang lain. Agar tidak keliru sebetulnya tinggal diduplikat saja, tapi kita nanti perlu delete. Saya pakai yang plus saja. Plus berarti ini ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua saya tidak menggunakan ini, saya klik require dulu, ini juga nanti di shuffle. Yang kedua ini saya tidak
mengetik seperti yang pertama. Saya cobakan dari soal yang sudah ada. Saya punya soal ini, misalkan ada soal yang mudah saja, mana ya, ini nih, misalkan ada soal mudah ini, saya tinggal copy soalnya, saya copy, saya taruh di bagian soal, saya paste saja jadi soalnya. Setelah itu untuk opsi jawaban juga demikian. Untuk opsi jawaban tinggal saya blok semuanya, copy, terus saya taruh di sini, terus saya paste, maka dari semuanya sudah ada. Jangan lupa hilangkan tanda bintang ini. Bintang menunjukkan kuncinya sebetulnya. Biasanya Bapak Ibu juga melakukan hal itu. Di sini berarti kuncinya adalah ini. Feedbacknya saya matikan, poinnya adalah 10 karena misalkan saya rancang soalnya ada 10. Itu untuk soal yang kedua. Soal yang ketiga dan seterusnya, sebetulnya ada cara lagi sebetulnya. Saya tak coba ke soal ketiga. Soal ketiga saya tidak mengetik, saya tidak copy paste, tapi boleh juga sebetulnya ada tombol yang ini nih, import namanya, import question. Ini berarti kita bisa mengambil dari Google Drive yang sudah ada. Ini saya ulangi, yang pertama tadi saya mengetik, yang kedua saya copy dan paste dari soal yang sudah ada, soal Word biasanya. Yang ketiga saya tidak ketik, tidak copy paste, tapi saya ngimport. Kita coba praktekkan. Kita akan mengimport soal dari Google Form yang sudah ada atau dari Google Quiz yang sudah ada. Dari bagian sini ada gambar panah ke kanan, tinggal kita klik saja, berarti akan mengarah ke Google Form yang sudah pernah kita buat. Misal saya punya soal mana ya, misalkan saya punya soal ini, ulangan ini, ada satu soal, saya belum tahu soal bentuknya seperti apa, ini yang simulasi saja ya. Tinggal saya klik, setelah itu saya klik select, maka akan ada banyak soal-soal yang sudah pernah dibuat. Di sini terlihat ada soal-soal ini, ada banyak soal. Misalkan saya mau ngambil semuanya atau tidak, misalkan saya mau ngambil ini, ngambil soal yang ini, misal saya mau ngambil soal ini 1 2 3 4 5, misalkan saya ngambil 5 soal, sini terlihat, maka tinggal saya klik saja, maka akan ada sudah ada soal sebanyak 1 2 3 4 5 6 7, sudah ada 7 soal yang kita bisa dapatkan dari kita hasil mengimport soal. Sudah, tinggal kita setting saja jawaban dan sebagainya. Sudah, jika memang dirasa itu sudah cukup, maka tinggal kita klik selesai. Terus untuk mengantisipasi yang selanjutnya kaitan dengan yang ini tadi, kita sudah sampai pada membuat token, mengacak opsi jawaban, mengacak soalnya malah belum ya, mengacak soal, dan siswa hanya dapat mengerjakan 1 kali. Kita coba, settingannya juga sederhana. Settingannya ada di bagian sini, setting, di bagian sini limit to 1 respon, maka siswa hanya responden will be required to sign into Google, maka dia harus sign into Google sehingga dia hanya bisa mengerjakan 1 kali saja. Untuk di bagian yang tadi shuffle di sini bagian quiz, di sini akan ada tulisannya, settingannya ada di sini. Bagian sini shuffle question order. Ini soalnya bisa diacak, ada di sini. Saya ulangi, untuk agar siswa bisa isi 1 kali, maka ini di checklist di bagian general. Agar soal bisa diacak 1 kali, diacak soalnya. Tadi kita sudah acak opsi jawaban, acak soalnya ada di sini, shuffle question order, maka soalnya juga diacak.
Terus isikan di sini agar siswa paham bahwa setelah selesai mengerjakan ada tulisan dari guru atau dari pihak panitia. Biasanya tulisannya seperti ini. Terima kasih, soal sudah dikerjakan, nilai sudah masuk dalam misal saya isikan bentuknya seperti ini. Confirmation message-nya setelah selesai mengerjakan akan ada tulisan seperti ini. Terima kasih, soal sudah dikerjakan, nilai sudah masuk dalam database kami. Salam. Misalkan kalau ini opsional, silahkan mau diisikan bentuknya apa. Itu tadi bagaimana cara membuat beberapa hal. Baik, simulasi tampilannya nanti akan menjadi seperti ini. Tampilannya anak akan menjadi misalkan ini namanya COVID, kelasnya kelas ini, absennya absen 1, dia masuk ke next. Setelah itu akan muncul di bagian ini. Ini adalah pengamannya atau tokennya. Tokennya tinggal kita isikan. Tadi apa ya, saya lupa. Isinya 123 ABC nih. 123 ABC. Misalkan saya isikannya salah, 1234 ABC misalkan. Next, maka dia tidak bisa masuk. Terus kalau misalkan saya isikannya adalah 123 ABC, next, dia pun salah karena di sini harusnya kapital ABC. Jadi dia sensitif karena bentuk kapital dan kecil, dia membaca dengan sensitif. Tinggal next, maka dia akan mengarah ke sini. Tadi kita shuffle atau kita acak soalnya. Kita lihat di sini tampilannya adalah nomor ini, nomor si anak ini masih berupa ini, masih berupa urutan yang sama. Nomor 1 persegi 16, 17, 18, 19. Kita cobakan dengan yang lain. Saya akan cobakan simulasikan dengan satu kali lagi. Ini saya anggap siswa kedua. Siswa kedua namanya Budi misal. Maaf. 12 namanya Budi. Terus kelasnya dia kelas ini. Next, dia masuk ke token 1 2 3 ABC. Next. Nah, kita lihat tampilannya antara nomor satunya yang soal siswa pertama dan siswa kedua. Sebentar saya tunjukkan, ternyata dia sangat berbeda. Di sini terlihat untuk nomor satunya dia persegi ini, terus nomor ini adalah bidang datar. Di sini persegi di nomor 2, di sini nomor 2-nya ini. Di sini nomor 3-nya ini, nomor 3-nya ini. Jadi dari sini terlihat bahwa untuk persegi tadi ini pun sudah diacak. Yang bagian ini tadi padahal kan urut, kita membuatkannya 16, 17, 18, 19, 20. Di sini pun sudah diacak. Jadi sudah diacak soalnya dan juga diacak opsi jawabannya. Begitu yang sesi kali ini tentang mengelola ujian online. Kaitan dengan membuat ujian tadi sudah membuat token, kode soal, terus mengacak soal, mengacak opsi jawaban, dan siswa hanya dapat mengerjakan satu kali. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.